ternyata banyak orang yang pakai AI, tapi ternyata masih salah. Kalau ditanya seberapa penting banget. Karena AI itu ibaratnya sudah bukan lagi masa depan, tapi kita sudah jalan bersama. Ada istilah namanya cognitive debt. Cognitive debt itu adalah hutang berpikir. Yang itu terjadi ketika otak kita terlalu sering digantikan proses berpikirnya oleh AI. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribulombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini kita berbicara soal sesuatu yang sangat relate dengan kehidupan kita di era digital, soal AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana kecerdasan buatan ini bisa berpengaruh dalam hidup kita dan bagaimana penggunaannya dan apa bahayanya untuk kehidupan kita ketika kita tidak bijak menggunakan AI. Dan untuk membahas ini di sini sudah ada pakarnya langsung, ada dari Kaizen. Ini ada Mbak Rizky Ayu Febriana. Halo, ini Project Mbak Officer Ayla. Kaizen. Halo. Terima kasih Mbak Rizky. Kita yang makasih Di tengah sudah kesibukan, diundang. di tengah bentar Di lagi tengah perjalanan. di tengah perjalanan mampir di Tribun kita bahas soal AI. Betul. Tadi di belakang layar kita banyak ngobrol soal Betul, AI, Mbak. Ya. betul. Tapi yang pertanyaan pertama saya adalah apa itu AI? Apa AI. itu AI gitu ya. Ini banyak banget ya artinya gitu ya. Tapi sependek sepengetahuan saya nih, kalau untuk KBBI, AI itu adalah akal imitasi dalam bahasa Indonesianya. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita kenalnya Artificial Intelligence, seperti itu. Ini tools, tetap kita anggapnya adalah tools, meskipun banyak orang yang menganggap ini adalah sebuah jalan pintas gitu ya, untuk membantu apapun yang mereka inginkan. Tapi ini adalah alat sebenarnya. Jadi ya fungsinya untuk membantu pekerjaan kita memang, tapi bukan berarti satu-satunya. Gitu. Oke. Tools satu-satunya. Betul. Keberadaan AI sekarang cukup membantu pekerjaan tadi seperti yang Mbak Rizky sebutkan ya. Termasuk kami di media juga menggunakan AI untuk efisiensi kerja terutama. Otomatisasi juga. Iya, betul. Kalau berarti ini sebegitu penting, dan sebenarnya sepenting apa sih AI ini untuk kehidupan atau menyelesaikan masalah dengan cepat? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa Mbak Rizky? Ini pertanyaan berarti seberapa penting ya? Seberapa penting? Kalau ditanya seberapa penting banget. Karena AI itu ibaratnya sudah bukan lagi masa depan, tapi kita sudah jalan bersama. Kita sudah hidup di era AI. Kalau 2 tahun lalu nih, tahun 2023 3 tahun yang lalu berarti ya, 3 tahun yang lalu itu kan Gemini launch di Desember 2023. ChatGPT lebih awal lagi. Itu kan kita masih meraba ya, masih mau kenalan nih, karena kita baru literasi digital untuk pengenalan teknologinya. Nah sekarang tuh kita udah nggak bisa kenal lagi Kak, tapi kita harus membiasakan diri mungkin ya, bahasa saya gitu. Karena ya ternyata banyak orang yang pakai AI, tapi ternyata masih salah. Itu yang mau kita ajak untuk ayo kita pelajari literasi penggunaan AI. Itu sih misi penggunaan kami. AI yang salah. Betul. Seharusnya penggunaan AI itu seperti apa? Karena nih saya bercerita dulu Mbak ya. Silakan. Ini memang serunya pakai study case ya Kak ya. Saya tuh sering curhat di AI. Apakah itu salah satu penggunaan AI yang salah? Misalnya kondisi hati saya, perasaan saya, atau curhat soal hubungan apa dan segala macam. Apakah itu salah satu penggunaan yang tidak benar, tidak tepat? Dikatakan salah kalau kita tidak bisa tidak bisa memproses output yang kita hasilkan dari diskusi dengan AI. Jadi kalau kita kan manusia itu kan masuk sosial ya Kak, kita butuh komunikasi. Nah AI ini bisa dijadikan partner untuk brainstorming, untuk ngasah ide. Kadang kan ada tipe-tipe orang yang kalau idenya muncul tuh dia harus curhat dulu, harus ngobrol dulu. Nah pakai AI itu disarankan karena dia bisa ajak untuk brainstorming. Tapi yang perlu diwaspadai adalah output dari hasil brainstorming itu seperti apa. Karena balik lagi, AI itu adalah sebuah alat, jadi harusnya kita yang punya kompetensinya. Manusia ini yang punya kompetensinya kan, untuk menentukan hasilnya oke atau tidak, baik atau tidak, dipakai atau tidak. Karena AI pun tidak mewajibkan kita untuk selalu pakai hasilnya. Ada tulisan kecil di bawah itu, pasti mungkin Bapak Ibu teman-teman suka nggak ngelihat ya. Ada tulisannya gini, Gemini can make mistake, so double check it. ChatGPT can make mistake, so double check it. Jadi mereka tahu, mereka punya keterbatasan si AI ini ya. Jadi ya keputusannya ada di kita. Jadi kalau ada nanti kasus di mana kita percaya sama hasil AI, harusnya balik lagi ke manusianya. Kenapa kamu percaya? Kamu tidak literasi kah? Kamu tidak cek dulu kah hasilnya itu benar atau salah, seperti itu.
Artinya literasi dan juga kebijakan penggunanya itu sangat penting ya. Betul. Tidak serta-merta apa hasil IA itu dipercaya Betul. sepenuhnya. Jadi ada proses berpikir juga di sana. Iya, jadi kalau teman-teman tanya, terus gimana Kak cara kita penggunaan AI yang benar? Sebenarnya cuma 2 Kak. Critical thinking dan logical thinking. Critical thinking dan logical thinking. Ya, kritis gitu. Jadi tanya lagi kayak ini benar atau enggak? Logik atau enggak? Iya, logika atau enggak? Kayak sesederhana tadi yang mungkin kalau Mbak mau coba ya membedakan kanan sama kiri, ya itu bisa bias gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kan kita bisa berpikir secara logik kalau mana sih kanan sama kiri, masa kita nggak bisa bedain, misalnya seperti itu. Karena tadi ya balik lagi yang tadi saya di awal, ya itu punya beberapa sifat kita katakan kelemahan ya, halusinasi, psikofansi, dan juga bias. Oke. Gitu. Dan sebelum mampir ke sini kemarin Mbak Rizky itu edukasi mahasiswa juga soal Betul. edukasi soal apa Mbak ke mahasiswa? Oke, jadi ini sekalian sharing ya. Jadi kami dari KIZ Collective Impact ini kan jadi salah satu lokal implementing partner dari program namanya AI Ready ASEAN dan juga Scam Ready ASEAN, yang mana program ini adalah program inisiatif dari Google.org dan juga ASEAN Foundation, yang mana dilaksanakan di seluruh negara di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Indonesia sendiri kami tidak hanya di NTB, kami sudah keliling dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan memang kami baru berkesempatan untuk datang ke NTB nih Kak tahun ini. Nah, karena kami mempunyai partner yaitu PT Aman Mineral Energi itu, jadi kita akhirnya yuk kita lanjut ke universitas. Jadi kita kemarin keliling dari UTS, Undova, dan terakhir di URAM. Tujuannya apa? Untuk edukasi literasi penggunaan AI khususnya untuk sivitas akademik. Karena isunya sekarang kan banyak plagiarisme, pelanggaran etika dalam penggunaan AI, karena mahasiswa siapa sih yang nggak pakai AI gitu kan ya, ngerjain tugas, ngerjain apapun pakai AI. Instan sekali sekarang. Instan sekali. Nah, nggak apa-apa sebenarnya, cuman tadi kita mau tegesin bahwa boleh kok pakai AI, tapi harus bertanggung jawab ya, ngerti etikanya seperti apa, isu plagiarismenya seperti apa, kayak gitu sih Kak. Misi kita kemarin seperti itu. Berarti penegasan di plagiarisme ya? Betul, plagiarisme, etika, dan tadi balik lagi literasi AI-nya dulu yang kita kasih tahu, karena orang kalau belum tahu cara kerja AI, dia akan ibaratnya menolak lah kalau nggak percaya masa AI begini, seperti itu. Kita kasih tahu gini loh cara kerjanya. Gitu. Untuk menjemput critical thinking dan logical tadi itu kan itu perlu proses juga. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda sekarang untuk bisa memiliki dua hal tersebut untuk menghadapi keberadaan AI ini? Gitu. Mau belajar. Mau belajar. Ya, karena ini ya rahasia umum ya Kak ya, kita kan sudah semakin menurun angka literasi membaca, ya kan, karena kita, jadi gini, ada istilah namanya cognitive debt. Cognitive debt itu adalah hutang berpikir, yang itu terjadi ketika otak kita terlalu sering digantikan proses berpikirnya oleh AI. Untuk hal-hal sederhana, misal nih, besok makan apa ya, atau kita nyari AI, padahal itu bisa dipikir biasa aja gitu. Nah, proses cognitive debt ini lama-kelamaan akan membuat otak kita jadi tumpul. Nah, kalau kita tumpul, otomatis kita jadi tidak, bahkan di usia sekolah nih, karena kan makanya program kita tuh Kak, sebenarnya kita lebih banyak langsung ke sektor sekolah. Karena itu usia-usia produktif yang mana mereka tuh harusnya dilatih untuk terus berpikir. Nah, karena mereka tidak dilatih untuk berpikir, mereka itu akhirnya kemampuan kognitifnya menurun. Gurunya pakai AI bikin soal, siswanya pakai AI buat jawab. Yang kerja AI-nya dong. Nah, tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Tidak ada interaksi tersebut, akhirnya menurunkan kemampuan kognitif siswa, di mana siswa nilainya bagus, tapi ketika ditanya, ketika diajak komunikasi, dia nggak bisa. Kemampuan kognitifnya menurun karena tadi ada cognitive debt, ada hutang berpikir yang terus-terus dilakukan karena kita terlalu mengandalkan AI. Jadi otak kita tuh juga mikir kayak, kenapa harusnya tuh waktunya saya berpikir, kenapa digantikan sama AI gitu sih Kak. Makanya belajar gitu. Jadi pakai AI boleh, tapi hasilnya kita baca lagi, kita critical thinking lagi. Nah, itu melatih setidaknya kompetensinya tetap di kita. Yang menentukan AI ini benar atau salah adalah kita. Gitu. Jadi iya, dengan keberadaan ini ada proses yang hilang, entah itu tadi dari proses belajarnya. Karena kan
serba cepat ya. Iya, dikit-dikit AI. Kalau mau dan mudah dan nyaman. betul, pengennya cepet, Pengen instan. cepet. Udah cepet instan, abis itu nggak mau ngecek. Oke. Ya kan, jadi mau bener atau salah ya udahlah dikumpulin, Oke. langsung dikopas bahkan sampai kata-kata. Kadang tuh lucu nih, saya juga seorang Oke. dosen kan Kak, saya dosen praktisi. Jadi ada mahasiswa tuh lucu ngumpulin tugas, kopinya tuh dari atasnya. Jadi mungkin dia nanya gini kan, berikan contoh tentang penggunaan AI. Jawabannya terus, berikut ini. Ya, berikut ini adalah contohnya, itu di copy dari berikutnya kata saya. Bahkan tidak Literasi. dibaca pun. Makanya, berarti literasinya yang kurang kan, itulah yang menjadi PR kita. Gitu Kak. PR sangat besar sih. PR yang sangat besar tentunya. sangat Dan ini besar. butuh dukungan dari Iya, betul. semua pihak gitu ya. Jadi saya punya impian besar. Ini baru langkah kecil kita bersama Aman, bersama teman-teman di universitas. Harapan saya setelah ini terbuka jalan kami untuk bisa lebih masif Ya. ke seluruh sektor, khususnya di pendidikan dan juga komunitas dan lainnya. Karena kita pengennya punya lingkungan yang lengkap gitu ya, maksudnya ya lingkungan yang mendukung. Jadi dari mulai di sekolah, di rumah, karena akan kurang maksimal kalau siswanya saya yang diedukasi, tapi ketika di rumah orang tua yang juga menggunakan AI, kemampuan pengetahuan AI-nya tidak seimbang. Oke. Ya kan, jadi kan kadang sering ya Kak, kita ada tengkar kecil sama orang tua kita yang ngebedain ini AI atau enggak. Orang tua ini tuh asli padahal AI. Nah, makanya gap pengetahuan itulah yang sebenarnya bisa kita kurangi lah dengan edukasi yang lebih masif gitu. Iya, setuju banget, edukasi yang lebih masif itu tadi. Karena ada gap itu tuh ya bukan percuma sih, kurang maksimal aja. Kurang maksimal. Ya. Dan ini semua harus memperhatikan sih, baik itu dari pemerintah ya, regulasi itu juga perlu banget. Betul ya, apalagi kan kita tahu di Indonesia belum ada undang-undang tentang AI ya, mengatur AI. Baru setahu saya itu baru surat edaran saja dari kementerian gitu. Tapi kalau etika, plagiarisme, penggunaan itu belum diatur secara jelas. Jadi makanya mulai dari diri kita dulu aja deh. Oke, kita di Indonesia level penggunaan kita itu tuh ada di mana? Penggunaan apa nih? Penggunaan tools AI itu AI. sudah. Kalau ini kan ini mungkin angkanya sudah tidak update ya Kak ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu silakan dicek. Tapi dari 2 tahun lalu ketika program AI Ready ini mulai, memang Indonesia itu merupakan salah satu negara paling tinggi pengguna AI di Asia Tenggara. Tapi angka literasinya cukup rendah. Itu yang jadi PR. Jadi banyak yang pakai, tapi ternyata masih banyak yang salah penggunaannya. Itu tadi berkaitan sama literasinya, gitu Kak. Oke. Hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menggunakan AI itu apa? Untuk bisa setingkat lebih bijak lah untuk penggunaan itu. Oke. Mungkin saya bisa katakan dimulai dari literasi. Nah, literasi itu kan artinya bukan hanya membaca, mempelajari. Jadi kalau pakai AI, tahu dulu ini AI ini. Kadang kan kita pasti jujur, kalau abis install aplikasi itu peraturannya itu nggak dibaca kan, scroll, checklist, setuju. Nah, peraturan itulah yang harusnya kita tahu bahwa kita pasti kan ada regulasi di mana aplikasi baru itu tanya, boleh nggak kita akses kontak kamu, boleh nggak kita akses histori kamu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ketika kita sudah tahu aplikasi itu gimana aja nantinya pakainya gitu, itu minimal kita tahulah nanti resikonya apa. Resiko-resikonya. Ya, jadi literasi mengetahui penggunaan itu apa. Karena antara, ini saya sebut merek aja ya. ChatGPT, Gemini, Copilot, Dola, Grok, itu semua beda-beda regulasinya. Nah, yang harus pertama kita tahu adalah seperti apa alat itu. Jadi nanti kalau ada dampak-dampak yang ditimbulkan setelahnya, kita tahu cara menanggalinya seperti apa. Karena sekarang udah marak ya penipuan. Scam berbasis AI. Kalau dulu mungkin penipuan baru sekedar mama minta pulsa. Ini kalau yang umurnya sebaya saya ya. Kayaknya nyambung. Kalau sekarang udah nggak ada kan Kak. Sekarang lebih canggih tuh. Ada yang penipuan endorsement, beasiswa magang gitu. Bahkan dia sampai interview user tuh yang terbaru ternyata itu penipuan juga. Gitu. Bahkan yang ditelepon Mbak Imbong katanya dapat hadiah. Itu kan video call. Jadi seolah-olah itu nyata, padahal itu juga hasil deepfake sama AI voice cloning gitu. Banyak sekali sekarang. Nah, ini kan keberadaan seperti ini bahaya sekali kalau tidak disertai dengan literasi ya. Bagaimana kalau orang tua kita misalnya yang ada di desa-desa menerima itu cepat sekali sasarannya. Makanya kita hadir. Jadi sekali informasi, kalau yang kemarin tentang literasi AI itu kan nama programnya AI Ready Kak. AI Ready. Nah,
di end of Agustus ini kita akan launching program baru namanya Scam Ready ASEAN. Scam Ready ASEAN. Betul. Itu fokusnya untuk Scam, penipuan digital. Oke. Se-Asia Tenggara juga, termasuk Indonesia juga, dan penerima manfaat atau kita sebutnya beneficiaries-nya itu lebih luas. Kalau RED kita hanya di 4 penerima manfaat, youth, artinya itu usia sekolah sampai kampus, kemudian educators, kemudian parents gitu ya, dan community. Nah kalau Scam Ready ASEAN ini kita lebih luas. Selain youth, educators, community, kita ada parents dan caregiver. Kenapa? Karena paling tinggi untuk yang jadi korban penipuan itu memang usia Gen Z, usia yang Gen Z itu paling tinggi juga di Indonesia. Tapi yang caregiver atau yang usianya 60 tahun ke atas juga cukup tinggi. Karena ya mereka kurang edukasi kan Kak. Mereka pasti aktif nih scroll TikTok, tapi mereka kurang edukasi. Maka dari itu untuk Scam Ready kita lebih luas penerima manfaatnya. Tadi datanya justru Gen Z yang paling Gen Z, banyak kena. Kak. Wow. Ada Kakak cek aja di ABGI. ABGI itu apa ya singkatnya? Pokoknya ada Kak nih, aku bisa bukain singkat tapi takutnya lama ya kalau kita harus buka-buka. Jadi menurut penelitian memang kan secara angka aja tuh ada kok. Jadi memang paling tinggi itu Gen Z. Pengguna internetnya aja paling tinggi kan Gen Z ya penetrasinya. Jadi untuk si data apa namanya yang jadi korban penipuan itu juga Gen Z. Yang seharusnya kan kita masih muda gitu ya. Harusnya literasi itu dibarengi dengan penggunaan AI itu dibarengi dengan literasi. Harusnya kan itu ya dibandingkan dengan misalnya baby boomer atau apa yang cukup jauh lah. Wow. Saya baru tahu loh. Iya. Jadi kayak termasuk saya nih Kak, jangan-jangan gitu ya. Bahkan jujur ini jadi campur-campur jawabannya. Kita pun di Kaizen juga nggak sembarangan ketika kita bikin materi Kak. Bahkan saya melakukan self research gitu untuk tahu scam itu gimana gitu ya. Bahkan bisa dibilang mengorbankan diri waktu itu. Itu pun udah lama, nggak sekarang pas AI belum booming. Tahun 2023 itu kalau teman-teman pernah dengar love scam. Romance scam, jadi penipuan digital berbasis kisah cinta ya, yang kan sekarang pengennya kabur aja dulu atau pengennya punya suami bule biar bisa bikin timnas Belanda gitu ya bercandanya ya. Nah akhirnya meningkatlah angka penipuan kisah cinta. Jadi ada yang di chat dari orang-orang Turki yang ganteng-ganteng nih, mohon maaf ya tidak ada ini khusus ke negara tertentu atau Korea lah gitu ya, kan sekarang banyak cewek-cewek suka Korea. Pura-pura sebagai ekspatriat atau pacar online gitu ya, terus ujung-ujungnya apa nanti mereka kirim hadiah ke Indonesia. Banyak tuh kan kasus penipuan gitu ya, terus kemudian nanti mereka kirim uang, kirim hadiah nanti tapi harus ditebus di bea cukai. Nah kita yang bayar, padahal itu penipuan. Atau dia pura-puranya nanti aku datang ke Indonesia ya gitu. Nah sebelumnya yang saya tahu itu banyak korbannya itu adalah usia-usia lanjut, jadi 40 tahun ke atas yang suka main Facebook. Target utamanya. Nah, makin kesini udah makin pintar dari Instagram dan lain sebagainya. Dan faktanya tidak selalu, ini mohon maaf lagi, tidak selalu yang berpendidikan rendah itu jadi korban. Banyak yang dosen, banyak yang profesor, banyak yang wanita karir juga jadi. Tapi kenapa nggak ada angkanya Kak? Karena sanksi sosial lebih seram daripada sanksi hukum. Betul. Kita lebih malu untuk mengakui kalau kita korban daripada kita lapor, Pak, saya mengalami kerugian sekian. Karena paling 5 juta ya udahlah, daripada saya cerita kalau saya jadi korban, malu itu. Nah, kenapa? Terus saya penasaran. Kenapa kok bisa orang-orang yang berpendidikan lah katakanlah gitu ya menjadi korban? Saya sudah coba jadi mengorbankan diri nih Kak. Jadi saya jadi korban. Jadi saya sengaja untuk membuka kesempatan, saya dihubungi oleh oknum ini mengaku dari orang Korea kerja di Amerika, ganteng segala macam, pacaran online segala macam, sampai ya ujungnya dia akan berkunjung ke Indonesia tapi minta saya menerima barang-barangnya dulu dan ditebus ke bea cukai. Terus di situ dalam perjalanan itu saya sadar bahwa ternyata kalau Kakak tahu kita kan ternyata tuh kita bisa mengalami namanya butterfly era. Iya, butterfly era. Love bombingnya tuh nyata Kak. Makanya saya yakin, ternyata kenapa orang-orang tuh bisa ketipu, karena mereka benar-benar merasakan disayang, diperhatikan gitu. Jadi kalau nggak kuat nih imannya, jadi saya pacaran, bisa gitu ya Kak ya. Tapi saya kembali lagi, tunggu ini
niatnya memang untuk research waktu itu, karena saya mau jadi pemateri kalau nggak salah, tapi saya nggak punya. 2023 kan AI belum secanggih sekarang ya Kak, jadi saya nggak punya referensi. Ya udah mau nggak mau saya cari sendiri referensi itu dengan diri saya sendiri. Berarti kehidupan yang seperti itu ada ya di sekitar kita? Banyak, makanya saya dulu juga masa sih ketipu gitu, kayak di chat opa-opa Korea minta uang gitu ya, kok mungkin Kak, karena ternyata itu juga terjadi gitu. Kalau mau lihat nih masih ada Kak chatnya. Wow. Karena saya jadikan, jadi gini, saya nggak mau kalau menjelaskan ke orang, edukasi ke orang, tapi saya nggak tahu ilmunya, atau saya tidak pernah merasakan. Jadi kalau saya bilang hati-hati ya, meskipun kamu orang yang teredukasi atau orang yang mawas diri lah istilahnya, tetap bisa ketipu kok. Semua bisa berpotensi betul nih itu. Waktu itu pakai. Jadi ini chatnya, jadi karena saya menolak tidak memberikan uang, ya sudah saya diputusin, di blok. Karena tujuannya tidak tercapai. Karena memang tujuannya untuk scam tadi. Ya, scam tadi. Gitu. Gimana kita bisa tahu bahwa itu scam atau enggak? Misal orang kan sekarang menggunakan aplikasi untuk dating apa segala macam. Gimana kita tahu? Ini untuk kasus love scam ya Kak berarti. Kalau love scam, pertama intinya jangan terlalu percaya. Itu sih. Kan kita kalau mabuk kepayang tuh nggak tahu ya, tutup mata kayaknya ya. Tapi coba cek, pokoknya kalau ujung-ujungnya dia minta duit uang gitu ya, atau dia minta data diri kita gitu ya, menyuruh kita untuk melakukan transaksi tertentu, bahkan ada yang terbaru itu dia nggak minta uang tapi nitip uang. Nitip uang? Iya, jadi kayak oke, aku bulan depan mau berkunjung nih, boleh nggak aku transfer dulu, aku nitip ke kamu biar apa? Tapi ujung-ujungnya nanti kita yang suruh scan barcode. Nah, bukan uang yang kita terima, tapi uang kita ini. Itu sama sih modusnya, sama yang kalau teman-teman pernah dapat, kita belanja online di apapun e-commerce gitu ya, terus ada kurir atau ekspedisi atau bahkan si yang aku pedagangnya bilang kalau paket kita ketukar. Nah, bilangnya ketukar sama paket lain, terus dia pengen menawarkan untuk mengganti barang kita. Kak, barangnya ketukar nih sama customer lain, kita ganti aja ya senilai barang kakak. Secara logika kita kan ya boleh-boleh aja dong, kan barang kita diganti, kita dapat uang gitu. Nah ternyata kasusnya itu adalah ketika dia memberikan barcode untuk menerima uang kita yang diambil gitu. Nah itu juga udah sering banget sih terjadi scam-scam gitu, karena mereka maksa kayak, ayo Kak, ini silakan diselesaikan transaksinya, padahal kan duit kita ya. Ya kenapa jadi lu yang repot gitu kan. Banyak Kak modusnya sekarang. Banyak sekali model kejahatan ya. Banyak. Ya ampun. Berarti itu aja, kita harus punya apa ya? Punya pegangan itu. Ada istilahnya sih kalau mau dipelajari itu namanya SIFT. Apa itu? S-nya tuh stop. Berhenti dulu. Karena pola dari penipuan digital itu bikin kita buru-buru. Jadi kita nggak sempat berpikir jernih gitu, stop gitu. Terus yang I-nya adalah investigate, menginvestigasi gitu ya. Jadi investigasi ini bukan berarti semuanya dilakukan sendiri. Kadang penipuan digital itu terjadi karena kita panik dan tidak punya referensi lain. Jadi gak apa-apa cerita, tanya ke temennya, kemarin saya dapat undangan magang, beneran gak sih? Bisa jadi temennya udah pernah dapat, terus bilang, itu penipuan gitu kan. Kadang kan kita terlalu malu untuk cari bantuan. Dipendem sendiri, udah panik, langsung telepon sana-sini, langsung kadang yang kayak minta transfer atau ngaku dari polisi, anaknya kecelakaan gitu kan, kadang panik sendiri ya, nggak sempet cari bantuan gitu. Itu investigasi. Investigasi ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Lalu yang F-nya find atau cari. Cari informasi dari manapun. Kalau bentuk penipuannya adalah hadiah dari platform tertentu, misalnya dari kayak Grab atau Telkomsel gitu ya. Cari informasinya. Ini fun fact aja, tips dari saya. Gak tahu kenapa, menurut saya informasi paling cepat itu nanya ke admin ya, daripada email. Paling cepat nanya ke admin X, Twitter. Gak tahu kenapa. Jadi kalau ada isu apapun saya nanya ke admin X gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman boleh dicoba gitu ya. Kalau ada info-info yang belum terpercaya, cari di websitenya. Kalau nggak ada informasinya, coba tanya ke admin di X atau di Instagram lah. Kalau misal nggak punya X ya. Gitu. Find pertama. Nah yang keempat, trace. Ya, trace ini artinya bisa kita bilang sebagai apa ya?
bukan mengolah ya. Jadi setelah kita mencari faktanya, kita verifikasi lah istilahnya. Verifikasi. Jadi jangan malu untuk nanya, cross check. Kadang kan itu tadi loh Kak. Jadi sanksi sosial tuh lebih menyeramkan gitu ya. Jadi kadang cari tahu aja kayak nanya ke kalau di kampus mungkin ada krisis center misalnya ya, nanya, Kak kemarin kok ada info beasiswa ini ya, ini benar atau enggak gitu. Sesederhana gitu aja gitu. Jadi ya memang harus dibiasakan untuk bisa cari tahu, mau belajar, mau mencari informasi gitu ya, jangan males. Mau nanya di AI pun sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kita dapat chat gitu ya, scam gitu, tanya aja di Google, ini scam atau bukan, itu boleh. Tapi kalau masih kurang yakin, ya sudah tanyakan ke sumber-sumber yang lebih kredibel gitu sih. Jadi terlihat belum tahu, itu nggak apa-apa sekali kita bertanya. Nggak apa-apa, bertanya aja. Karena itu juga ketakutan Gen Z, terlihat dia bilang, aduh gitu. Iya, kayaknya kok ini sih, kok nggak tahu, misal gitu ya. Itulah karena ya memang ini rahasia, bukan rahasia umum juga sih, gimana ya. Kita bilangnya netizen Indonesia tuh kan lebih cepat menghujat daripada mengapresiasi. Makanya kalau lihat di konten-konten thread, itu kan kadang narasinya itu awalnya tuh kayak gini, please viralin warung ini. Itu kan narasinya kayak mau menghujat nih. Kita otomatis langsung penasaran, kena clickbait. Kita klik, ternyata bawahnya apa? Ya soalnya masakannya enak banget. Iya, betul. Sering ya. Nah itu karena memang polanya gitu. Masyarakat itu tuh lebih cepat untuk terpancing cari berita-berita itu daripada mengapresiasi. Kalau kita cuma judulnya, guys warung itu enak banget, apa tuh kayak kurang. Tuh. Mbak Rizky, ini kita sudah di penghujung nih. Oh iya benar ya, udah nggak kerasa ya Kak ya. Iya nggak kerasa. Saya pengennya nih sampai maghrib sih Kak. Ya ampun. Kasihan nih kameramennya. Tapi ini jam 12 semoga ada kesempatan berkunjung ke TLB lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan harus karena itu harapan saya ya. Literasi yang lebih banyak lagi. Tentu, saya siap untuk kalau mau ada kelas. Dan ini gratis ya Allah, saya lupa mention ini harus digarisbawahi ya. Semua program pelatihan dari AI di ASEAN, Scam di ASEAN, dari Google dan ASEAN Foundation ini gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya apapun. Mau online, mau offline, mau hybrid, mau dengan dinas pemerintah, kampus, semuanya gratis Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau dan terbuka ya untuk komunitas apa? Semuanya bisa. Bahkan tadi ada yang sempat teman-teman nanya, boleh nggak untuk UMKM? Karena saya tahu UMKM di Lombok ini maju sekali. Saya sering datang ke Lombok untuk acara-acara pelatihan UMKM. Boleh, ada juga kelas kelas AI untuk UMKM. Jadi kita bantu otomatisasi usahanya dengan bantuan AI yang aman. Bisa. Gimana caranya Mbak untuk bisa diedukasi oleh Kaizen? Hubungin nomor di sini. Gimana bisa otomatis kita email atau ke? Boleh. Saya sudah bertukar nomor dengan Pak Sir, ya perwakilan dari Tribun. Nanti boleh kita chat-chatan, kita bisa langsung janjian. Jadi kalau ada yang mau kelas dengan kita dari komunitas atau dengan sekolah ya itu lebih masif gitu ya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, kita sangat terbuka. Kalau mau kita datang lagi untuk audiensi, boleh banget, kita siap terbang dari Jakarta ke Lombok. Terakhir Mbak Rizky, apa yang mau disampaikan kepada para pengguna AI? Bapak Ibu, teman-temanku, semuanya dari usia sekolah sampai usia dewasa yang pakai AI, mau pakai AI apapun boleh gitu ya. Tapi ingat, AI itu secerdas orang yang menggunakannya. Jadi nggak bisa gitu ya kita mengandalkan AI untuk mengikuti apa yang kita inginkan tanpa kita kasih tahu dia. AI itu butuh edukasi, AI itu butuh dilatih karena AI itu hanyalah sebuah alat yang mengikuti bagaimana kita sebagai penggunanya untuk mengikutinya. Jadi AI bakal secerdas orang yang menggunakannya. Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi tingkatkan literasinya, tingkatkan kemampuan berpikirnya biar kita nggak salah langkah dalam menggunakan AI. Jadi tetap beretika dan bertanggung jawab tentunya. Begitu, Yorobun. Bahasa Korea. Tetap beretika dan bijak dalam penggunaan AI. Gitu. Dan tentunya tingkatkan literasi itu tadi. Iya, literasi dulu deh. Literasi baca dulu. Ikro kalau bahasa ininya ya, bahasa kerennya. Ikro. Oke, Tribun semua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga next-nya dalam waktu dekat ya Mbak Rizky terbang ke Lombok lagi untuk kita sharing-sharing soal AI.
atau akal imitasi. Akal imitasi. Tadi. Oke, Tribuners semua, saya Laila dan kemudian di sini ada Mbak Rizky Ayu Febriana, Project Officer Kaizen. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas kameramen.